Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan rahmat yang terbesar kepada kita saat ini, yakni ada nikmat sehat. Kalaulah Allah tidak memberikan nikmat sehat kepada kita, maka kita tidak akan dapat menghadiri salat zuhur berjamaah di masjid yang sangat kita cinta ini. Dan juga nikmat selanjutnya adalah nikmat iman dan Islam. Ya, tanpa nikmat Islam dan iman ini kita juga tidak dapat berkumpul atau melaksanakan salat berjemaah di masjid kita ini. Salawat dan salam malah kita untukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah peradaban umat dari alam kejahiliaan kepada alam yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema, yaitu adalah bagaimana menjaga kesehatan mental. Dalam diri kita ada dua unsur yang kita miliki, yaitu adalah unsur fisik, yang kedua adalah unsur mental. Mungkin kalau unsur fisik kita bisa melihat, ya sekarang ini bisa kita lihat secara jasmani, kita bisa melihat kita punya badan, punya mata, punya telinga, punya tangan, itu fisik, ya. Sehingga kalau kita melihat, kalau fisik ini sakit, ya kita bisa ke dokter. Tapi ada satu unsur lagi yang sering terlupakan oleh kita, yaitu adalah unsur mental. Dalam bahasa kami namanya psikologis, itu adalah kejiwaan. Banyak kita tidak menyadari bahwa ini paling penting dalam kehidupan kita. Ada dua istilah yang sering kita kenal dalam Islam psikologi. Ada namanya orang sehat, ya, ada orang sakit, ya, namanya psikosis. Psikosis itu artinya sakit jiwa, ya. Sakit jiwa ini kalau kita bisa lihat tuh kayak orang di rumah sakit jiwa, itu sakit nama itu. Apa ciri-ciri orang yang mengalami sakit jiwa ini? Yang pertama, dia tidak menyadari akan alam sadarnya. Jadi orang kalau tidak menyadari akan siapa dirinya, maka di sini dalam psikologi kita menamakan psikosis. Tapi dia menikmati keadaan ini, menikmati. Kita sering melihat ada orang selalu menyakiti orang, tapi dia menikmati menyakiti orang. Jadi ini juga dalam mental, itu juga dinamakan sakit jiwa. Orang naik pangkat, dia tidak senang dia, dan dia selalu bagaimana mencari celah jalan bagaimana orang tidak senang, dan itu kebahagiaan dia. Ada satu lagi namanya orang yang suka mencuri. Kalau tidak mencuri dia sakit, dia tidak merasa tenang. Dengan mencuri dia merasa tenang, maka ini juga bagian dari sakit jiwa. Ada juga ciri kedua namanya neurosis. Ya, neurosis namanya orang mengalami kecemasan atau kelainan. Ya, kalau beda dengan psikosis, ini sakit ini dia tidak menyadari bahwa dia itu sakit. Tapi kalau orang neurosis,
dia menyadari, dia mengalami kegelisahan. Contoh, ketika mungkin kalau kita ada ujian, kita merasa gelisah. Ketika kita ada masalah, kita merasa gelisah. Tapi kita sadar kita merasa gelisah, kita ada masalah, maka kita mencari solusinya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kalau merasakan ada masalah dalam keluarga, suami yang nggak pulang-pulang, atau kalau Bapak istri yang cerewet tapi gelisah, itu baru kategori neurosis. Tapi ingat, kalau neurosis ini selalu ada, selalu muncul, yang kita rasakan itu juga akan mengalami psikosis, dalam bahasa depresi. Maka ini harus kita jaga, ya. Dan hal ini jarang kita memperhatikan, ya. Tapi kalau ilmu psikologi ini penting kita untuk bagaimana untuk menjaganya. Tapi Islam punya solusi, ya. Islam punya solusi dalam masalah ini. Jadi kalau Al-Ghazali mengatakan bahwa bagaimana kita merasa tenang, bagaimana kita merasa nyaman dalam hidup kita, maka selalulah mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan selalu berzikir. Zikir itu banyak macamnya, bisa dengan berzikir, membaca Al-Quran, sholat, itu banyak sekali macamnya. Saya membaca dalam salah satu buku yang dikarang oleh para psikolog dan dia beraliran humanistik, namanya Viktor Frankl. Dalam bukunya yang berjudul What Does Mean of Life? Bagaimana kita hidup ini bisa bermakna? Jadi Viktor Frankl mengatakan ada tiga indikator, tiga unsur bagaimana hidup kita ini merasa bermakna. Ya, kita merasa berbahagia. Apa kata Viktor Frankl? Pertama, bahwa seseorang itu harus punya tujuan hidup. Jadi kalau kita nggak punya tujuan hidup, nah ini akan menggerogoti mental kita. Kita nggak tahu kita untuk apa hidup hari ini. Kita bekerja untuk apa kita bekerja hari ini. Tapi kalau orang punya tujuan hidupnya, kalau kita sebagai seorang muslim, tujuan hidup kita jelas. Apa tujuan hidup kita? Yaitu Allah. Jadi kalau dalam tradisi sufi ini menarik ini, ya, bahwa semua aktivitas yang mereka lakukan, baik itu rasa, berpikir, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah. Jadi catat apa tujuan hidup kita, ini penting. Apa tujuan hidup kita dalam berkeluarga? Apa tujuan hidup kita dalam berdagang? Apa tujuan hidup kita sebagai seorang PNS? Itu harus jelas. Kalau tidak, ini akan menggerogoti mental kita. Kita akan selalu merasa gelisah. Selanjutnya apa kata Viktor Frankl untuk menjaga kesehatan mental ini? Love, itu artinya kasih sayang. Jadi kalau orang ada kasih sayang, bagaimana kita dalam berumah tangga antara suami menghargai istri, juga sebaliknya. Bagaimana kita menyayangi anak kita. Kalau saya dosen, bagaimana menyayangi mahasiswa, menghormati mahasiswa. Bagaimana kita menyayangi tetangga kita. Itu kita enak, itu enak hidup dalam Islam. Karena Islam sangat menghargai ini, nilai-nilai kasih sayang ini. Yang ketiga, adanya activity, itu adalah aktivitas atau kegiatan. Jadi kita sebagai guru, kita sebagai birokrat, itu merupakan bagian dari unsur bagaimana meningkatkan ketenangan hidup kita. Nah, jadi ketika ketiga unsur ini mengalami ketimpangan, kata beliau, maka orang itu akan mudah dan rentang mengalami gangguan-gangguan mental. Jadi wajar kalau Bapak Ibu ada masalah kecemasan, karena kasih sayang nggak ada di sini gitu. Wajar orang pengangguran itu merasa cemas karena tidak ada aktivitas. Wajar kita merasa galau karena nggak tahu apa tujuan hidup kita, hidup ini apa gitu. Maka Islam sangat memperhatikan ini. Maka untuk itu
dari tausiah singkat ini, saya menghimbau kepada semua jemaah, mari 3 unsur ini kita bisa pupuk dalam diri kita supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan mental tersebut. Demikian saya sudahi, moga bermanfaat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.